Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Pada hari ini saya akan merefleksikan mengenai agama dan kebangsaan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maria Priska Heridasari, saya biasa dipanggil Priska, dengan NIM 221141404. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika, dari kelas 22A dan kelas Religiositas B. Refleksi yang pertama, dari dialog figur publik. Saya mengambil tokoh publik Angga Dwima Sasongko. Beliau adalah seorang sinias. Kebetulan pula, saya kemarin ikut dalam kelas umum bersama beliau dan langsung dapat berfoto bersama beliau. Nah, dari pemaparan kemarin, ada beberapa hal yang menurut saya menarik, yaitu menurut beliau ada banyak jalan untuk beriman dan berbangsa, berusaha sesuai kemampuan, dan memaknai proses. Nah, hal ini sangat unik dan sangat menarik perhatian bagi saya karena saya juga memiliki kesamaan pendapat dengan beliau. Terdapat banyak cara untuk beriman dan berbangsa. Nah, seperti beliau adalah seorang sinias, beliau beriman dan berbangsa diwujudkan melalui film yang beliau hasilkan. Nah, sesuai dengan kemampuan masing-masing kita tentunya. Nah, ada juga memaknai proses. Nah, menurut saya memaknai proses ini penting karena sebelumnya saya berpikiran hasil atau nilai itu adalah suatu yang penting. Namun dewasa ini akhir-akhir ini saya mulai berpikir kalau proses itu ada lebih penting daripada hasil ataupun nilai yang dihasilkan. Menurut saya proses dalam kita menuju ke hasil itulah yang penting, walaupun hasilnya mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kita juga jadi tahu bahwa proses tersebut tidak baik. Jadi dari proses ini saya belajar bagaimana baiknya yang saya lakukan dan bagaimana yang tidak saya lakukan. Kemudian berdasarkan dialog karakter fiksional film, saya mengambil tokoh Sancaka dari film Gundala. Saya mengambil tokoh ini karena Sancaka ini rela berkorban, pantang menyerah, dan membela keadilan bagi rakyat kecil untuk bangsa. Nah, awalnya Sancaka ini tidak mau berkorban ke sesamanya karena dia merasa bahwa tidak perlu ikut campur dengan urusan orang lain. Namun dia diingatkan oleh suatu karakter untuk berkorban sesamanya agar dia dapat lebih berguna untuk sesamanya. Nah, saya kagum dengan kerelaan dari tokoh ini dan pantang menyerah karena lawan dari dia ini juga tidak mudah, tapi dia tetap berusaha agar dapat memberi keadilan bagi rakyat kecil. Nah, terdengar sederhana karena seperti rakyat kecil gitu ya. Namun, menurutku rakyat kecil ini justru dapat membuat bangsa kita menjadi lebih maju. Kita dapat belajar dari pengalaman-pengalaman ini dan dari peristiwa-peristiwa ini. Kemudian yang berikutnya dialog figur dan rasiman. Saya mengambil kutipan dari Paus Fransiskus di Laudato Si nomor 201, yakni mayoritas penduduk planet menyatakan diri sebagai orang beriman. Hal ini harus mendorong agama-agama untuk masuk ke dalam dialog dengan maksud untuk melindungi alam, membela orang miskin, dan membangun jaringan persaudaraan yang saling menghormati. Menurutku kutipan ini sangat relate dengan keseharian kita karena ya banyak penduduk ini menyatakan mereka beriman. Nah, namun saya juga menyadari bahwa kebanyakan orang beriman ini justru untuk mereka sendiri. Nah, menurutku beriman itu seharusnya bagaimana kita mengaplikasikan iman kita ini untuk kehidupan bersama sehari-hari bersama dengan orang-orang sekitar. Nah, agama merupakan pemenuhan rohani untuk kita. Nah, tapi menurutku bagaimana kita mengaplikasikan agama di kehidupan sehari ini juga penting. Nah, dari mengaplikasi ini kan kita bisa melindungi alam, melindungi ciptaan Tuhan, membela orang miskin, dan membangun jaringan persaudaraan. Menurutku jaringan persaudaraan ini sangat penting. Ikatan ini penting karena dengan ikatan persaudaraan, kita dapat melakukan banyak hal positif ke depannya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan kita bersama dengan lebih baik lagi dan untuk kepentingan banyak orang pula, sehingga kita juga dapat mewujudkan iman kita dalam kebangsaan kita. Sekian
sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.